Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Alamsyah, NIM E 2019-3162. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai video pembelajaran dari Bapak dosen, yaitu mengenai materi fungsi uang. Ya baik, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi uang. Nah, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi tradisional, uang ini berlaku didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan di dalam ilmu ekonomi modern, uang ini memiliki makna yang lebih luas, yaitu uang dapat diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli, baik itu berupa barang maupun jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Nah, lalu apa jenis-jenis uang yang dapat kita ketahui? Yang pertama yaitu menurut bahan pembuatannya. Nah, menurut bahan pembuatannya, uang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Yang dimana uang logam yaitu jenis uang yang dibuat dari bahan logam, baik itu berupa emas maupun perak. Nah, jadi di dalam uang logam ini yaitu bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Sedangkan uang kertas yaitu uang yang terbuat dari bahan kertas. Nah, biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan juga cap khusus yang tertera di dalam uang kertas tersebut. Nah, lalu bagaimana jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya? Nah, jadi menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang ini dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan juga uang giral. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal ini yaitu alat bayar yang sah dan digunakan di dalam transaksi sehari-hari. Contohnya yaitu seperti uang kertas maupun uang logam yang biasanya kita gunakan di dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu uang giral. Uang ini yaitu uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan kita. Contohnya yaitu cek. Nah, lalu bagaimana jenis uang menurut nilainya? Nah, jadi menurut nilainya jenis uang dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan juga uang tanda. Yang dimana uang penuh adalah uang yang memiliki nilai bahan dan juga nilai nominal yang sama. Nah, jadi nilai nominal yang tertera di dalam uang itu sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang tersebut. Nah, lalu uang tanda yaitu uang yang nilai bahan dan nominalnya itu berbeda. Nah, contohnya yaitu di dalam pembuatan uang Rp2.000 itu biayanya yang diperlukan yaitu Rp1.000. Nah, jadi nominal yang tertera di dalam uang tersebut berbeda dengan nilai bahan yang membuat uang tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi uang? Nah, fungsi uang terdiri dari dua fungsi yang dimana fungsi asli uang dan juga fungsi turunan uang. Yang pertama yaitu fungsi asli uang. Fungsinya yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar, yang dimana transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Lalu yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung, yang dimana uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan juga menghitung jumlah pinjaman. Lalu uang dapat juga sebagai alat penyimpanan nilai. Dalam hal ini uang dapat digunakan untuk mengalihkan
atau daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi turunan uang? Di dalam fungsi turunan uang terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Kemudian uang dapat sebagai alat pembayaran hutang. Lalu uang sebagai alat penjamin kekayaan. Kemudian uang sebagai pemindah kekayaan. Dan yang terakhir yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, lalu bagaimana fungsi uang di dalam perspektif Islam? Nah, jadi menurut teori ekonomi Islam, fungsi uang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, uang sebagai alat hitung, yang dimana uang dapat menentukan harga dari suatu jenis barang ke satu dengan jenis barang yang lainnya. Kemudian uang juga dapat sebagai alat tukar, yang dimana uang tersebut dapat memudahkan di dalam tukar-menukar barang. Dan yang terakhir yaitu uang dapat juga sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, jadi uang dapat digunakan untuk menyimpan, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk barang. Ya baik, mungkin cukup sekian tanggapan saya mengenai video pembelajaran dari Bapak dosen, yaitu mengenai fungsi uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.